Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita masing-masing bersaat teduh. Amin. Saudaraku, jangan pernah mau terputus dari kasih karunia Allah yang telah tersedia bagi kita. Mari bersekutu dengannya. Mari menjadi bagian dalam kasih dan anugerahnya bersama dengan Dia, Allah yang Immanuel. Kita akan membuka ibadah kita hari ini dengan pujian Immanuel. Bapakku datang dan berserah. Mari di dalam sikap doa kita akan merenungkan setiap kata-kata dari pujian ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, Bapa kami datang dan berserah. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mentabiskan akan ibadah kita dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat. Kami datang menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau boleh memelihara kami di dalam kuat kuasa-Mu, dan Engkau boleh membimbing kami, boleh ada di dalam bait-Mu yang kudus, guna beribadah kepada Tuhan. Kami rindu ibadah ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah lawatan-Mu turun atas kami, sehingga semua kami yang beribadah, baik secara langsung, bahkan pun beribadah dari rumah masing-masing, biarlah kami semua boleh mengalami lawatan Allah, sehingga kami terus mendapatkan pengharapan dan kekuatan daripada Tuhan. Totalitas ibadah ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah jadi dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah dibuka di dalam doa, dan selanjutnya saya akan membacakan sebagai nats pembimbing kita hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Mari Bapak Ibu Saudara untuk membuka akan firman Tuhan kita hari ini yang menjadi nats pembimbing kita yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Bila sudah mendapatkannya, mari kita akan membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ada kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang rindu menebus kita, yang rindu menghapus akan segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita mau mengaku akan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita tetap berdiri di hadapannya. Kita mau menyembah Dia, kita mau katakan, Engkau kusembah, Kau yang terindah. Pulihkan kami dengan darah-Mu. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini, Engkau kusembah. Dalam sikap doa Bapak Ibu Saudara, sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku
pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah, sembah. Serahkan hidup kepada Tuhan, sembah Dia. Pulihkanku Dia sanggup memulihkan hidup saudara. Dia sanggup mengangkat beban. Katakan, ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. mari jemaat Tuhan, kita mengakui akan apa yang telah kita lakukan di sepanjang minggu yang lalu. Mungkin banyak kali kita gagal menyukakan hati Tuhan. Mungkin banyak kali kita mengecewakan Dia. Mungkin banyak kali kita menyangkali Dia. Inilah saatnya Bapak Ibu Saudara datang rendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, ampuni dosaku, sucikan aku, layakkan aku untuk memuji dan menyembah Engkau, layakkan aku untuk diperbaiki lagi oleh firman Tuhan, layakkan aku di dalam ibadah hari ini untuk meninggikan dan mengagungkan hanya Engkau saja. Kita masing-masing berdoa. Terima kasih Yesus. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat Tuhan, dengarlah berita pengampunan dosa. Demikianlah berita pengampunan dosa bagi kita yang telah terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-33 dan 34. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Masih tetap bangkit berdiri, ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya, kita telah dibebaskan dari dosa dan pelanggaran kita telah disucikan oleh darah Kristus. Harus dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan kita. Sekali lagi ada amin? Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi
Ya, puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Puji Tuhan, di dalam kasih kemurahan Tuhan sehingga kita boleh ada sampai dengan saat ini, kita boleh dilayakan untuk bersukacita di hadapan Tuhan di tengah-tengah tantangan yang harus dihadapi, di mana kita mengalami pandemi global karena COVID-19 sehingga kita harus menjalani ibadah streaming, namun tidak ada yang dapat memutuskan kita daripada kasih Kristus. Mari kita mau mempersiapkan diri kita untuk dibentuk lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Dia. Kita mau menyerahkan sepenuhnya hati dan pikiran kita dibentuk oleh firman Tuhan. Kita angkat pujian, hanya Kau. Mari dalam sikap doa Bapak Ibu Saudara, kita katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Sekali lagi dengan sungguh kita mau katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu Tuhan. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Sekali lagi sungguh-sungguh katakan, hanya Tuhan saja yang menjadi tempat jawaban di dalam kehidupan. Hanya firman Tuhan saja yang menjadi sandaran, yang menjadi dasar bagi kehidupan kita. Tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu mendengarkan suara-Mu, karena kami meyakini suara-Mu, suara yang memberikan kekuatan bagi kami, suara yang memberikan damai sejahtera bagi kami, suara-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami. Oleh sebab itu siapkan pikiran dan hati kami, sehingga ketika Engkau berbicara bagi kami tidak dilewatkan oleh kebenaran firman Tuhan, tapi biarlah firman-Mu boleh mewarnai seluruh hidup kami.
merubah cara pandang kami, sehingga ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, setiap keputusan yang kami ambil itu bersumber dari cara pandang yang benar, karena cara pandang kami sudah diubahkan oleh firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu yang hina ini, layakan hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi Allah Tuhan, sehingga biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam jemaat Tuhan yang kekasih. Mari kita buka bagian firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekali lagi, teks firman Tuhan kita terambil dalam 1 Korintus 15, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jemaat Tuhan yang kekasih, tema kita hari ini, kita melanjutkan tema pada minggu yang lalu, di mana kita telah membahas minggu yang lalu. Tema yaitu jika Kristus tidak dibangkitkan, apa konsekuensinya? Dan hari ini kita melanjutkan dengan tema ini, yaitu jika Kristus tidak dibangkitkan, apa konsekuensinya? Dan ini adalah seri yang kedua. Pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 April tahun 1980, ada satu tulisan besar yang muncul dalam penyiaran TV BBC. Dan dalam penyiaran itu, tulisan besar itu dipampangkan, dan tulisan besar itu berkata, ancaman bagi iman Kristen. Ancaman bagi iman Kristen. Mengapa tulisan itu muncul? Oleh karena pada tanggal 1 sampai dengan 11 April 1980 ditemukan di Talpiot, dikatakan bahwa di tengah-tengah keluarga Talpiot di Yerusalem, di sana ditemukan kubur Tuhan Yesus bersama dengan keluarganya. Dan di situ di bawah bimbingan daripada Profesor James Tabor, yang merupakan salah satu profesor dari salah satu negara bagian Amerika, yaitu negara Charlotte, dari University of North Carolina. Di situ dikatakan bahwa mereka menemukan dalam penggalian arkeologi, mereka menemukan akan tulang-tulang Yesus dan keluarga Yesus di sana. Memang penyiaran itu sekilas ditampilkan oleh BBC. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya, akhirnya penemuan itu mulai hilang. Oleh karena banyak sekali sanggahan-sanggahan yang diberikan kepada penemuan itu. Sehingga pada akhirnya tetap diyakini bahwa Alkitab memberikan sebuah pernyataan yang benar, bahwa yang benar adalah Yesus telah bangkit dan kebangkitan Kristus menjadi pengharapan buat kita. Namun pertanyaannya adalah, jika betul penemuan itu adalah penemuan yang benar, bahwa Yesus tidak bangkit, apa konsekuensinya buat kita?
Apa ancamannya bagi iman Kristen? Apa konsekuensinya? Sekali lagi dalam minggu yang lalu saya katakan, setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Dan kalau betul keputusan itu dalam penemuan arkeologi itu, bahwa Yesus tidak bangkit, apa konsekuensinya bagi iman Kristen? Nah jemaat Tuhan yang kekasih, dalam minggu yang lalu saya sudah menjelaskan berdasarkan teks firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 13 sampai dengan ayat 15 bahwa ada 3 konsekuensi kalau Yesus tidak bangkit. Yang pertama, sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah kepercayaanmu. Dan selanjutnya adalah kami ternyata berdusta melawan Allah. Tetapi hari ini kita akan melanjutkan. Apa konsekuensinya kalau Yesus tidak bangkit? Kalau Yesus tidak bangkit dengan tubuh kemuliaan, apa konsekuensinya bagi saudara dan saya? Ada 3 poin penting yang kita pelajari daripada bagian ini. Yang pertama, kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Nah, di sini kita memahami bahwa dalam argumentasi pembuktian tentang kebangkitan Kristus, Paulus memberikan 2 bukti paralel tentang kebangkitan Kristus. Dan bukti yang pertama kita sudah lihat pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan bukti yang kedua kita lihat pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-16 kelihatannya semua kalimat itu sama. Mari kita lihat ayat yang ke-13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan di sini kita melihat alasan yang pertama dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan. Kelihatannya ayat ini mirip dengan ayat yang ke-14. Sia-sialah apa? Kepercayaanmu. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, kita boleh sungguh lagi melihat memang kepercayaan yang ada pada ayat yang ke-17 dan kepercayaan yang ada pada ayat yang ke-14. Sia-sia kepercayaanmu dalam ayat 14, kata kepercayaan itu sama, yaitu pistis. Tetapi kata sia-sia dalam ayat yang ke-14 dan sia-sia dalam ayat yang ke-17 adalah 2 kata Yunani yang sangat berbeda. Supaya lebih jelas, mari kita baca ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga apa? Kepercayaan kamu. Saya sudah jelaskan bahwa ayat yang ke-14, kata sia-sia itu menggunakan kata kenos. Kata kenos itu artinya hampa atau kosong. Artinya apa? Kepercayaan itu tidak berdampak pada orang lain, tidak merubah orang lain. Tetapi kata sia-sia dalam ayat yang ke-17, kata yang dipakai di sana adalah kata mataios, bukan kenos. Kata mataios itu walaupun diterjemahkan dengan sia-sia, dan memang secara letterlek itu diterjemahkan dengan kosong, tapi istilah kosong di sana berbicara tentang di dalamnya kosong, di luarnya walaupun ada, tapi di dalamnya adalah kosong. Apa artinya? Di sini dikatakan kepercayaanmu di dalamnya kosong, walaupun kelihatan di luarnya itu ada. Maka ini sebenarnya kata sia-sia dalam kepercayaan di sini itu mengacu kepada fondasi imanmu tidak ada. Walaupun engkau aktif dalam semua kegiatan, walaupun engkau kelihatan antusias di dalam semua pelayanan, kelihatannya engkau antusias dalam semua aktivitas kerohanian, tetapi di sini dikatakan bahwa dasar daripada imanmu, dasar daripada bisnismu adalah kosong adanya. Tidak ada fondasi apa-apa.
Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu seperti kubur yang dilapur putih. Kelihatannya suci, kelihatannya kamu antusias, kelihatannya kamu setia dalam semua kegiatan agama. Tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Konteks di sini, sia-sia di sini, mau memberitahukan bahwa tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, maka iman kita tidak punya dasar apa-apa. Kita boleh beraktivitas, kita boleh sibuk melayani, kita boleh sibuk berpeluh untuk melayani. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, pelayanan dan kepercayaan kita itu adalah sia-sia karena tidak punya fondasi apa-apa. Jemaat Tuhan yang kekasih, bagian ini boleh sungguh lagi membawa kita untuk mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa iman Kristen yang sejati itu harus dilandasi dan satu fondasi yang kokoh. Dan fondasi itu harus dilandasi dengan fakta sejarah. Dan fakta sejarah itu dibuktikan di dalam Kristus. Dan di dalam karya Kristus kita mengerti dua hal yang merupakan fokus dan hal utama dalam karya Kristus, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Di sanalah fondasi iman kita. Maka ketika kita melandasi fondasi iman kita di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, maka iman kita adalah iman yang kokoh. Iman yang berdiri kokoh karena fondasi itu adalah fondasi yang kokoh adanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, bukankah kita memahami kalau kita aktif dalam semua agama, aktivitas, dan kelihatannya kita memiliki moralitas yang tinggi, bukankah kita bisa mendapatkan itu di luar Kristen? Bukankah kita bisa menemukan orang-orang yang punya moralitas yang tinggi? Kita menemukan orang-orang yang aktif dalam ibadah mereka dengan kegiatan yang begitu sibuk. Dan kita mengerti salah satu tokoh moralitas yang tinggi adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dia memiliki moralitas yang tinggi. Tapi di dalam dia memiliki moralitas yang tinggi, fakta menunjukkan karena dia memegang Matius pasal 5 yang merupakan khotbah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah dan lain sebagainya. Dan dia katakan, tidak ada tulisan yang lebih indah yang dia temukan dalam ribuan buku yang dia baca. Dia hanya temukan itu di dalam Alkitab itu sendiri. Dan dia menjadi tokoh moralitas yang hebat, bukan? Tetapi mari kita melihat kekristenan memberikan sebuah fondasi yang lebih konkret buat kita. Bahwa moralitas yang kita bangun, aktivitas pelayanan gereja yang kita bangun, bukan didasarkan kepada kebaikan kita, tapi didasarkan kepada kebaikan Allah yang dibuktikan dengan kematian dan kebangkitannya. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan menggeser kita daripada fondasi yang kokoh ini sendiri. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat. Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit, konsekuensi pertama adalah imanmu dan imanku adalah iman yang tidak memiliki fondasi yang kokoh adanya. Karena fondasi itu adalah fondasi yang kosong atau hampa adanya. Tapi kita syukur kepada Allah yang memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Sehingga kita memiliki fondasi pistis atau iman yang kokoh di atas kematian dan kebangkitan Kristus. Maka banyak orang boleh menyerang Alkitab. Banyak orang boleh menyerang akan iman Kristen. Banyak orang boleh menyerang akan natur Yesus Kristus. Bahkan banyak orang menyerang akan semua pengajaran yang ada dalam Alkitab. Pada akhirnya semuanya runtuh. Tapi Alkitab berdiri kokoh. Dan juga semua fakta sejarah tentang Kristus itu berdiri kokoh sampai saat ini. Itu membuktikan. Bukan manusia yang membela fakta itu. Tetapi kebenaran itu berdiri kokoh dan membuktikan dirinya sendiri. Sekali lagi, mari kita melihat iman yang benar dilandasi dengan fondasi yang kokoh. Dan fondasi yang kokoh itu ada dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itu menjadi kekuatan buat kita. Tantangan apapun, pergumulan apapun yang ada dalam kehidupanmu tidak boleh menggoyahkan engkau. Kenapa? Karena engkau sudah punya fondasi yang kokoh di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi celakalah jika engkau tidak punya fondasi yang kokoh di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga walaupun engkau beraktivitas dengan semua atribut agama, tetapi kalau fondasinya kosong,
maka sebentar lagi engkau akan runtuh adanya. Bukankah banyak pengajaran-pengajaran yang dibangun tanpa Alkitab? Itu semua pada zamannya akhirnya runtuh. Tetapi semua pengajaran yang bersumber daripada Alkitab, itu boleh berdiri kokoh sampai Kristus datang. Hanya dua yang memiliki kekekalan, yang dinyatakan oleh Alkitab. Yang pertama, Allah itu kekal adanya, karena dia berada di atas ruang dan waktu. Tapi yang kedua adalah firman-Nya. Alkitab berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi perkataan Allah kekal selama-lamanya. Artinya tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Ini menjadi poin yang pertama. Yang kedua, kalau Kristus tidak dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, apa konsekuensinya kedua bagi iman Kristen? Dalam ayat yang ke-17, di situ dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih hidup apa? Dalam dosa. Kamu masih hidup di dalam dosa. Jemaat Tuhan yang kekasih, dosa bukanlah sebuah persoalan. Ingatkan kalimat saya ini baik-baik. Dosa bukanlah sebuah persoalan, tetapi merupakan semua persoalan. Saya ulangi kalimat ini. Dosa bukanlah sebuah persoalan, tetapi dosa adalah semua persoalan. Mengapa? Karena semua yang buruk dan yang jahat itu bersumber daripada dosa. Sekali lagi, semua yang buruk dan semua yang jahat itu bersumber daripada dosa. Dan ketika kematian dan kebangkitan Kristus menyelesaikan akan dosa, artinya dia sedang menyelesaikan semua masalah, bukan menyelesaikan satu masalah dalam hidupmu. Amin itu. Karena ketika dia menyelesaikan dosa, dia menyelesaikan semua keburukan, dia menyelesaikan semua kejahatan. Tapi bukan berarti engkau tidak punya masalah. Tetapi ini mau menegaskan pada kita bahwa walaupun kita punya masalah, kita tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu. Kita tahu kepada siapa kita menyelesaikan masalah itu. Mengapa? Karena kita tahu yang mengalahkan dosa adalah Kristus. Tapi jika Kristus tidak bangkit, maka kita percaya, Alkitab berkata di sini, bahwa kita masih hidup di dalam dosa. Kalau kita hidup di dalam dosa, maka kita hidup dalam semua masalah yang ada. Karena dosa mendatangkan semua masalah yang ada. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam kehidupan kita ada dua masalah besar yang sulit dan sampai kapanpun tidak pernah bisa diselesaikan oleh manusia sendiri. Tapi sebelum saya lanjutkan, aku dahaga. Ada dua masalah besar yang sampai kapanpun manusia tidak dapat menyelesaikannya. Dan kalau saudara dan saya membaca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55-56, percaya saja, saya sudah mempersiapkannya, pasti benar. Intinya adalah, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut telah dikalahkan dalam kematian, kebangkitannya. Dan sengat maut itu adalah kuasa dosa, dan kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Dia menyebutkan dua hal. Yang pertama, dosa telah dikalahkan, dan yang kedua adalah maut telah dikalahkan. Mengapa Allah menyelesaikan dan mengalahkan maut dan dosa? Oleh karena inilah problem manusia yang tidak bisa manusia atasi, yaitu yang pertama adalah kematian, dan yang kedua adalah kejahatan. Amin. Sampai kapanpun manusia tidak akan pernah mengalahkan namanya kematian, dan sampai kapanpun manusia tidak akan pernah mengalahkan namanya kejahatan. Mencius, yang merupakan murid daripada Konfusius, dia berkata begini, dunia ini mengalami kejahatan oleh karena manusia masih bodoh. Setelah manusia menjadi pintar, maka manusia dengan kepintaran itu, maka kejahatan itu akan semakin sirna. Apakah realita membuktikan bahwa pernyataan Mencius ini benar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kejahatan atau dosa
Dan kematian itu adalah dampak daripada dosa. Kejahatan adalah dampak daripada dosa. Kematian adalah dampak daripada dosa. Maka manusia tidak dapat menyelesaikan itu. Sampai kapanpun manusia tidak dapat menyelesaikan itu. Tapi syukur kepada Allah berdasarkan nats pembimbing kita. Di dalam Kristus dia memberikan kemenangan bagi kita. Bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang benar. Maka di sana dia mengalahkan dua hal ini. Yaitu kematian atau maut itu dikalahkan. Dan yang kedua adalah kejahatan itu dikalahkan. Maka di sana kita boleh punya pengharapan bersama dengan Kristus. Maka ingat baik-baik. Kita tidak lagi hidup di dalam segala macam tekanan kejahatan. Kita tidak hidup lagi sebagai hamba dosa. Karena kebangkitan Kristus sudah memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Sehingga yakinlah kita berkata, engkau punya masa depan, engkau punya pengharapan di dalam Kristus. Karena Roma pasal 5 berkata, orang yang berharap kepada Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, dia tidak akan pernah dikecewakan. Karena dia bukan lagi ada di dalam tekanan dosa itu sendiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebenarnya poin yang kedua ini, dan yang kita lihat di dalam bagian ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Dan ketika saya menyelidiki ini, itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Mengapa? Ada seorang teolog berkata, ayat 17 bagian akhir ini adalah sesuatu doktrin yang dilupakan. Sehingga akhirnya banyak orang salah mengerti tentang doktrin kematian dan kebangkitan Kristus. Mengapa? Kalau ayat ini berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup dalam dosamu. Apa konsekuensinya? Pertanyaannya begini. Apakah kematian Kristus tidak cukup bagi kita untuk membebaskan kita daripada dosa? Maka butuh kebangkitan. Betul? Bukankah selama ini kita berpikir dengan Yesus mati di atas kayu salib, dosa kita sudah diselesaikan. Tapi Alkitab di sini berkata, kalau Yesus tidak bangkit, maka kita masih hidup dalam dosa. Kalau demikian, bagaimana dengan kuasa kematian Kristus di kayu salib? Pertanyaan itu membuat saya mulai berpikir, loh, bukankah kematian Kristus sudah membebaskan kita daripada dosa? Kenapa di sini Paulus memproklamirkan kebangkitan Kristus yang membebaskan kita daripada dosa? Mikir punya mikir, mikir punya mikir. Memang harus berpikir. Saking karena mikirnya banyak rontoknya, maka silomen di sini ditambah dengan lampu ini lagi silau. Tetapi ya tidak apa-apa supaya kelihatan pintar. Kan orang bilang begini, botak di sini itu dia memikirkan masa depan, masa depan. Tapi kalau botaknya di sini memikirkan masa lalu. Tapi kalau botak dari sini ke belakang itu namanya dia pikir dia pintar. Dan mungkin itulah saya pikir saya pintar gitu ya. Tetapi kita kembali kepada bagian ini. Ternyata untuk menjawab teks ini, Paulus sendiri menjelaskan itu dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Mari kita buka Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Tidak boleh bosan-bosan membuka Alkitab ya. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Diserahkan di sana itu sebenarnya berkaitan dengan kematiannya. Jadi di sini Paulus menekankan mengapa dia katakan kalau Kristus tidak dibangkitkan kita masih hidup dalam dosa. Karena di sini Paulus mulai merinci bahwa kalau Yesus hanya mati saja, maka dia mati karena pelanggaran kita. Tetapi ketika dia bangkit untuk pembenaran kita.
Jadi kematian Kristus di atas kayu salib adalah kematian menggantikan kita dalam pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kalau stop di situ, maka kita tidak mengalami pembenaran. Karena di sini berkata, kita hanya dibenarkan ketika Kristus bangkit daripada antara orang mati. Jadi kalau dia hanya menyelesaikan pelanggaran kita, sifatnya netral. Tetapi ketika dia bangkit dan dia membenarkan kita, baru di situ sifatnya positif. Mungkin saudara bingung atau tidak bingung, terserah. Mau bingung tidak bingung, terserah. Tetapi saya ingin memberikan sebuah ilustrasi buat kita. Ketika saya membuat sebuah kesalahan, ketika menulis dan kesalahan, dan bagaimana caranya supaya saya menghapus kesalahan itu? Saya apa? Hapus, betul? Kalau saya hanya hapus saja, ada maknanya enggak? Maknanya ada apa tidak? Atau saya pakai tip X, dia menghilangkan kesalahan itu, tetapi tidak ada makna apa-apa. Itu bicara tentang kematian. Jadi kematian itu hanya mentip X akan pelanggaran kita, kesalahan kita. Tetapi kebangkitannya menulis sesuatu yang baru di atas yang sudah dihapus itu. Maka ketika dia menulis sesuatu yang baru, baru di situ ada makna yang bisa kita lihat di sana. Itulah makna Paulus katakan. Kalau Kristus hanya mati buat kita, dia hanya mentipek segala kesalahan kita dan selesai di situ. Tapi kebangkitan dia boleh menulis sesuatu yang baru. Itu berkaitan dengan pembenaran Kristus yang dia berikan buat kita. Maka di sini, jemaat Tuhan yang kekasih, kita boleh sungguh lagi melihat akan bagian ini menjadi sebuah kekuatan buat kita untuk boleh menyadari. Karena Kristus bangkit, maka kesalahan kita boleh diselesaikan di atas kayu salib. Tetapi dia tidak hanya mati, tapi dia boleh bangkit, dan kebangkitan itulah yang boleh memberikan pembenaran buat saudara dan saya. Ini menjadi poin yang kedua yang bisa kita pelajari, konsekuensi kalau Kristus tidak dibangkitkan. Poin yang ketiga, yang terakhir, yang bisa kita lihat dalam bagian teks ini. Mari kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-19. Ayat 18 dan 19. Cara khusus ayat 18, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Yang ketiga, konsekuensi jika Kristus tidak dibangkitkan. Di situ dikatakan ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, dan kita mengalami nasib yang malang adanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, dari bagian ini kita memahami bahwa teks bahasa Inggrisnya menerjemahkan tidak mati tetapi tidur. Tidur, betul ya? Tidur. Kenapa? Karena ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kematian bukan akhir dari hidup kita. Tetapi kalau Yesus tidak bangkit, maka semua kita akan melihat kematian adalah pintu akhir daripada hidup ini. Tidak ada lagi satu kehidupan, tidak ada lagi satu pengharapan di balik semua kematian itu sendiri. Tetapi kita bersyukur, kematian adalah satu kesempatan di mana kita hanya tidur. Tetapi bukan berarti kita tidak beraktivitas. Karena setelah kita mati, kita mengalami kemuliaan bersama dengan Kristus. Kita memuliakan Kristus di sana. Dan di sana kita memahami bahwa ketika Kristus tidak bangkit, semua kita mati, dan kita mati dalam kebinasaan itu sendiri. Nah, saya ingin mau menekankan tentang kebinasaan itu sendiri. Kebinasaan itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan demikianlah binasa juga orang-orang yang percaya pada Kristus? Istilah binasa
itu berbicara tentang hubungan yang tanpa Kristus. Dan ini sesuatu yang menggenaskan. Dan istilah binasa di sini berkaitan dengan neraka itu sendiri. Neraka adalah tempat di mana Kristus tidak hadir di sana. Tapi ketika kalimat ini saya lontarkan, bagi orang yang sangat kritis akan berkata, loh, bukankah Allah itu maha hadir? Bukankah Allah itu maha hadir? Bukankah di semua tempat Allah itu hadir? Betul, Allah itu hadir. Tapi neraka atau kebinasaan adalah Allah tidak hadir secara relasional dengan orang-orang yang ada dalam neraka itu. Dan di sana Allah tidak pernah membawa akan anugerah kebaikannya di sana. Tapi di sana penuh dengan penghukuman karena ketiadaan anugerah Allah dan kebaikan Allah di sana. Maka penghukuman di sana adalah penghukuman yang kekal adanya. Tapi kita bersyukur Yesus Kristus bangkit dan kita boleh ditiadakan daripada kebinasaan itu. Dan kita mengalami kehadiran Allah secara relasional. Dan kehadiran Allah secara relasional menghadirkan anugerah kebaikan dalam kehidupan kita. Baik dalam kesementaraan, bahkan sampai kepada kekekalan. Kita tetap mengalami akan kebaikan Allah itu sendiri. Maka jangan salah, neraka adalah satu ungkapan yang menunjukkan bahwa tempat tanpa ada sesuatu yang diharapkan dan diinginkan oleh manusia. Di sana ada kegelapan. Tapi di situ juga dikatakan ada api yang tidak pernah berhenti menyala. Loh, ada api tapi ada kegelapan. Bahkan di sana dikatakan ada ulat yang tidak pernah mati. Kalau memang itu betul, ulat akan protes sama Tuhan. Kenapa aku ulat yang kecil ini, yang imut-imut ini, yang disuruh masuk ke neraka? Kenapa enggak singa, enggak harimau, enggak serigala? Betul. Yang lebih galak daripada saya yang imut-imut ini dimasukkan ke situ. Tapi saudaraku, mari kita boleh melihat, itu adalah kalimat figuratif yang menunjukkan bahwa semua yang tidak diinginkan manusia. Ketika tanpa kehadiran Allah dan tanpa anugerah kebaikan Allah, semua itu ada di sana. Dan itu menunjukkan hukuman kebinasaan itu sendiri. Tetapi surga melukiskan tentang semua yang baik. Ada emas, permata, batu marmer dan lain sebagainya. Batu krisopras dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang dicari dan dikejar oleh manusia. Tetapi di sana, semua kemuliaan dunia ini, semuanya akan sirna karena diganti dengan kemuliaan kekal itu sendiri. Dan semua yang dirindukan oleh manusia itu ada di sana. Sukacita yang tidak pernah henti-hentinya. Sekali lagi, ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apakah di sorga kita bosan apa enggak? Betul? Bosan apa enggak? Kan hanya lihat begitu, muji-muji Tuhan. Nyanyi 1-2 lagu capek apa enggak? Capek enggak? Capek bukan? Kan tugas kita di sana hanya satu, muji Tuhan. Betul ya? Lagunya satu lagi, Hosana bagi dia, Hosana, 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 betul. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu dalam Wahyu berbicara tentang itu. Bosan apa tidak? Jawaban saya adalah tidak. Mengapa? Karena walaupun kita di sorga dengan kekudusan yang utuh dan sempurna, tapi kekudusan kita berbeda dengan kekudusan Kristus. Karena kekudusan dia adalah kekudusan pencipta dan kekudusan kita adalah kekudusan ciptaan. Kekudusan pencipta tidak akan pernah habis. Dan akhirnya membuat kita punya rasa ingin tahu karena dia kekal adanya. Satu bagian daripada Allah yang kita telusuri saja tidak akan pernah habis. Karena satu bagian itu pun adalah kekal adanya. Apalagi seluruh keutuhan daripada Kristus itu sendiri. Akan menjadi sesuatu rasa ingin tahu, kuriositas yang tinggi bagi kita. Maka di dalam kekekalan itu kita tidak akan pernah namanya mengalami kebosanan. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya percaya dalam doktrin, bicara tentang doktrin saja, itu pun menjadi sebuah pertanyaan buat kita.
Jangankan memahami Allah seutuhnya. Memahami Allah dalam satu bagian saja, itu tidak mungkin kita bisa pahami. Ulangi kalimat saya ini baik-baik. Memahami Allah secara utuh tidak akan mungkin. Jangankan memahami Allah secara utuh. Memahami Allah dalam satu bagian saja tidak akan mungkin. Contohnya, doktrin yang paling gampang adalah Allah Maha Kasih. Betul? Allah Maha Kasih. Tetapi kalau kita menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, akan memunculkan lagi masalah berikutnya. Kalau Allah Maha Kasih, muncul pertanyaan, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Sama dengan malaikat jatuh dalam dosa. Tetapi yang ditebus hanya manusia dan malaikat tidak ditebus. Kemudian pertanyaan yang kedua, Allah yang mengasihi kita, Dia bisa dengan kuasanya yang lain bisa menyelamatkan kita. Tapi mengapa Dia memakai satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita, yaitu melalui Yesus Kristus sendiri? Hanya satu pertanyaan dan dalam atribut kasih Allah saja. Itu membutuhkan satu penggalian yang terus-menerus tidak ada habis-habisnya. Itu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak mungkin dipahami secara utuh. Jangankan semua, satu bagian saja sulit adanya. Maka itu membuat kita semakin bergairah di hadapan Tuhan. Semakin bergairah untuk ada di hadapan Tuhan. Memuji Tuhan dengan segala kemuliaan yang tidak pernah terbatas adanya. Yang dipahami oleh ciptaan. Karena Dia adalah pencipta adanya. Ini dia menunjukkan kualitas perbedaan antara pencipta dan ciptaan itu sendiri. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita bersyukur Kristus bangkit dan kebinasaan itu boleh ditiadakan. Maut dikalahkan, iblis dikalahkan, sengat maut dipatahkan, dosa dihancurkan. Maka di sana kita boleh sungguh lagi mengalami akan anugerah dan kebaikan Allah. Dalam kesementaraan ini, tapi juga sampai dengan kekekalan itu. Maka tidak heran dalam nats pembimbing kita berkata, syukur bagi Allah. Di dalam Yesus Kristus memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Karena kita bukan lagi warga kebinasaan, tetapi kita adalah warga sorga itu sendiri. Sorga adalah takhta Allah, maka dimanapun Allah ada, di situ anak-anaknya berada. Itulah saudara dan saya. Berita kemenangan buat saudara. Berita ini tidak boleh berhenti dalam gereja ini, tapi berita ini kita bawa keluar. Kita bawa keluar, karena ketika kita percaya pada Kristus, kita bukan adalah pribadi yang binasa, tetapi kita adalah pribadi yang memiliki kekekalan. Karena dosa sudah dikalahkan. Dosa merupakan bukan satu problem, tapi semua problem permasalahan dalam hidup kita. Karena dosa adalah sumber daripada segala kejahatan. Semua boleh diselesaikan oleh Allah. Maka kita boleh mengalami pembebasan bersama dengan Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengubah cara pandang kita untuk terus beriman, bergantung dan berharap, dan meyakini bahwa yang benar adalah Kristus bangkit, dan kebangkitan Kristus adalah pengharapan buat iman saudara dan saya. Pengharapan bagi pemberitaan saudara dan saya, pengharapan bagi masa depan saudara dan saya, dan kepastian untuk kerajaan sorga buat saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau boleh berbicara bagi kami. Engkau boleh sungguh lagi mengingatkan kami bahwa kami bukan manusia yang malang, tetapi kami manusia yang beruntung di dalam Engkau. Karena Engkau Allah yang sudah bangkit, yang boleh menjadi fondasi bagi iman kami, yang boleh membawa kami tidak hidup lagi dalam dosa, tapi mengangkat kami dan memberikan pembenaran bagi kami melalui kebangkitan-Mu. Tetapi juga membawa kami untuk tidak hidup dalam kebinasaan, tetapi biar kebinasaan itu boleh sungguh disingkirkan oleh kebangkitan Kristus, dan itu boleh menjamin pengharapan dan kepastian bagi kami. Saat ini, masa depan kami, bahkan sorga menjadi kepastian dalam kehidupan kami. Biarlah berita ini tidak berhenti di sini, tapi dimanapun kami berada, kami boleh membawa berita ini untuk boleh kami sampaikan kepada dunia ini. Karena berita inilah yang dibutuhkan oleh dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang boleh sungguh lagi memberkati seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh sungguh ada sampai saat ini. Kami bersyukur buat
1 tahun yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan jemaat Tuhan, baik secara pribadi bahkan juga di dalam rumah tangga, sehingga di dalamnya kami boleh menikmati akan anugerah Tuhan dalam setiap hari-hari kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat kecukupan demi kecukupan yang Allah boleh berikan baik secara pribadi, bahkan juga di dalam pelayanan gereja, dan juga dalam kehidupan rumah tangga, studi dan pekerjaan. Semuanya boleh berjalan di dalam anugerah Tuhan. Maka kami menaikkan segala syukur kami kepadamu Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa menatang setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa menatang ancaman COVID yang melanda dunia ini. Kami terus berharap kepada Tuhan. Kami terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Engkau boleh menyatakan maksud-Mu di balik semua pergumulan ini. Dan biarlah ketika Engkau menyatakan maksud-Mu, biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam kejadian yang Tuhan izinkan ini. Tapi di dalam iman kami mohon biarlah belas kasihan-Mu turun atas dunia ini. Dan tepat pada waktu-Mu Engkau boleh singkirkan akan COVID ini Tuhan. Sehingga kami umat-Mu, kami manusia yang Kau cipta ini, boleh dapat leluasa bekerja, beraktivitas, bahkan juga boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul, baik itu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang bergumul dalam rumah tangga, yang bergumul di dalam studi dan pekerjaan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan masa depan dan teman hidup. Biarlah Tuhan Engkau hadir dan Engkau berikan jalan keluar yang terbaik buat mereka. Bagi mereka yang terus bergumul dengan buah hati, biarlah Engkau boleh karuniakan bagi mereka. Bagi mereka yang saat ini telah Tuhan berkati dengan buah hati yang ada, berkati sehingga buah hati ini boleh terus bertumbuh dengan baik. Baik itu Ibu Akane bahkan juga Ibu Ance. Tuhan terus berikan kekuatan bagi kandungan yang ada dan juga bagi janin yang ada, sehingga tepat pada waktunya boleh dapat dilahirkan dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa terus menatang akan pelayanan gereja ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati semua hamba-hamba Tuhan G3 Sejepang, berkati semua majelis dan jemaat G3 Sejepang. Biarlah kami terus tertanam di dalam Tuhan. Kami terus beriman pada Tuhan sambil boleh sungguh lagi taat pada Tuhan untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam pelayanan yang ada. Kuatkan dan teguhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menatang bangsa Indonesia dan bangsa Jepang. Biarlah kasih karunia Allah, kebaikan Allah turun atas bangsa ini. Dan biarlah pembaharuan demi pembaharuan boleh terjadi demi untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tak mempunyai orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, baik jemaat Tuhan yang ada di sini, bahkan yang ada di rumah. Bersama dengan semua orang percaya, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dan saya serahkan kembali pada liturgos.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu boleh terus menguatkan, meneguhkan kita, dan kita boleh semakin bersemangat lagi di dalam mengikut Tuhan. Jangan berkecil hati oleh tantangan atau pahitnya kehidupan, melainkan kita boleh terus dikuatkan dari waktu ke waktu oleh kebenaran firman Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan dan jangan pernah lelah mengikut Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, perpuluhan kita kembali kepada Tuhan. Di layar Bapak Ibu Saudara telah tercantum nomor rekening untuk menyalurkan persembahan tersebut. Mari jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, kita memberi yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan sambil mengangkat pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, sebab Roh Kudus yang menyertai kita, Dia yang memberi kekuatan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Mau katakan, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. katakan tanah. Bahkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap. menjadi siap dibangun, Sekali lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. jangan lelah saudara. Selanjutnya saya persilahkan untuk sekretaris gereja untuk menyampaikan pengumuman. Shalom, selamat pagi saudara sekalian, saudara-saudari sekalian yang ada di tempat ini maupun di rumah. Untuk pengumuman minggu ini, yang pertama, ibadah secara live akan tetap terus dijalankan setiap hari Minggu dari pukul 10.15 di YouTube G3 Osaka, dan ibadah live akan terus dilaksanakan hingga waktu yang belum ditentukan. Yang kedua, untuk sementara PA Litea yang akan diubah menjadi PA umum akan dijalankan setiap hari Kamis dari pukul 7 malam melalui Zoom, dan ID member dan password silakan dilihat di warta jemaat yang telah dipost di Facebook dan juga website gereja. Untuk selanjutnya juga untuk Persekutuan Fukuoka dan Shikoku akan dilaksanakan ibadah dari tanggal 2 Mei melalui Zoom dimulai dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Untuk informasi selanjutnya akan dipost juga di Facebook dan juga grup G3 Osaka. Selanjutnya ada pembaharuan database G3 Osaka 2020 bertepatan dengan masa jabatan majelis baru. G3 Osaka berencana untuk mendigitalisasikan database jemaat. Oleh karena itu diharapkan partisipasi jemaat sekalian untuk mengisi form database yang sudah dipost di Facebook gereja dan juga di website gereja. Akan diingatkan kembali di masing-masing grup chat gereja. Yang terakhir, berhubungan ini adalah minggu yang terakhir di bulan ini, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun sekalian. Yang pertama adalah Alan Adilanata, kedua adalah Katumiur Sianipar, selanjutnya ada Kamora Sidabuntar, dan juga Kak Priska Siahaan, dan juga Kak Anata Odilia Yosua. Dan juga untuk teman-teman lain yang belum ada namanya, kami ucapkan selamat ulang tahun. Dipersilakan Pak Ayub untuk mendoakan teman-teman sekalian. Jemaat yang kekasih, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami menaikkan segala syukur kami kepadamu bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dalam bulan ini. Saudara kami Alan Adina Lanata, saudari kami Tumiur Sianipar, saudari kami Mora Sidabutar, saudari kami Priska Siahaan, saudari kami Anata Odelia Yosua, dan mungkin ada jemaat Tuhan yang lain yang berulang tahun dalam bulan ini. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau berkati mereka. Sebagaimana yang kasih setiamu telah memimpin mereka dalam tahun-tahun yang mereka lewati. Hari-hari dan bulan-bulan yang mereka lewati. Sehingga mereka boleh ada sampai saat ini. Kami berdoa, biarlah berkat Allah secara jasmani dan rohani terus memenuhi kehidupan mereka. Dan umur panjang terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan yang mereka jalani boleh dimaknai dengan nilai kekekalan. Dan di dalam semuanya Tuhan dipermuliakan. Engkau mengerti seluruh kehidupan mereka. Mengerti segala pergumulan-pergumulan mereka. Engkau berjalan di depan mereka. Dan Tuhan boleh memberikan kemenangan demi kemenangan mereka. Sehingga pada akhirnya mereka boleh sungguh lagi melihat bahwa mereka menjalani hidup ini tidak sendirian. Karena Allah yang Immanuel adalah Allah yang menyertai, mengokohkan, menguatkan, dan juga mencukupkan seluruh kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan. Dan ucapan syukur kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sekian untuk pemberitahuan untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun biarlah kita tidak pernah terputus hubungan dari pencipta kita, dari juru selamat kita, Yesus Kristus yang agung. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan isi hati kita nyatakan komitmen kita bahwa di dalam setiap nafas kehidupan, di dalam setiap aktivitas, kita mau menyertakan Tuhan, kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. I need you in every breath that I take, in every move that I make.
Bapa di sorga, ketika kami berkata, kami mencintaimu Yesus, kami sadar bahwa bukan kami yang pertama mencintaimu, tapi Engkau yang pertama mencintai kami. Dan Engkau tidak hanya berkata Engkau mencintai kami, tetapi Engkau merelakan segala yang ada padamu. Dan Engkau rela sampai mati. Dan di sanalah Engkau mati menggantikan kami. Tapi kebangkitanmu boleh membenarkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kondisi apapun tidak boleh membuat kami ragu terhadap Engkau. Kalau Engkau sudah memberikan hidupmu bagi kami, apatah lagi yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, kondisi apapun tidak boleh menggeser kami daripada Tuhan. Tapi biarlah Engkau menjadi sandaran yang kokoh dalam seluruh kehidupan kami. Jemaat yang kekasih, pulanglah dengan sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam silakan duduk kembali dan mengambil saat seduh.